أحيانا. Saya pikir sangat wajar wasit Ya, betul. tepat tadi untuk menghentikan laga dengan skor yang sudah sangat jauh, dan harus ada respect juga yang diberikan Yes, bagi tim yes, lawan yes, yes. Tiongkok Taipei agar tidak lagi lebih dipermalukan. Yap. Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Jadi guys, baru-baru ini saya melihat perlawanan antara pasukan timnas Indonesia menentang pasukan timnas Chinese Taipei ya. Di situ belum pun habis masa wasit sudah meniup whistle ya, whistle penamat. Nah, di sini ada satu video kenapa whistle penamat ini ditiup oleh wasit sedangkan ketika itu masa perlawanan belum tamat lagi. Sehingga saya tengok di situ Pratama Arhan kebingungan ya, dan ada dua orang pemain daripada timnas Chinese Taipei sampai melihat jam yang ada di tangan wasit ketika itu. Mereka terhairan-hairan kenapa masa belum pun habis wasit sudah tiup whistle penamat untuk perlawanan di kualifikasi Piala Asia 2024 ya, U23 2024, yang mana pasukan timnas Indonesia dengan pasukan timnas Chinese Taipei. Jadi ya, di sini ada satu video ya, yang mana alasan wasit yang menghentikan laga sebelum waktunya saat Indonesia versus Thailand Taiwan. Nah, jadi mari kita tengok apakah alasan wasit meniup whistle itu. Jadi ini video dari channel Online News ya. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga dia punya channel dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe lagi, boleh subscribe channelnya. Jadi mari kita simak apa alasan wasit meniup whistle sebelum waktu tamat ya, waktu tamat perlawanan Indonesia versus Taiwan. Jadi langsung kita saksikan info ini. Jom. دخلنا في غرفته أنا وأختي وأخي أحيانا. Saya pikir sangat wajar wasit Ya, betul. tepat tadi untuk menghentikan laga dengan skor yang sudah sangat jauh, dan harus ada respect Wih, juga yang Pratama diberikan Arhan bagi pun tim lawan yes. Tiongkok Taipei agar Heran tidak juga lagi ya. lebih dipermalukan. Yap. Mengejutkan. Begini pengakuan wasit yang memimpin laga antara timnas Indonesia U23 versus Chinese Taipei U23 seusai dirinya memilih menghentikan pertandingan tanpa masa injury time. Pada laga tersebut, wasit yang diketahui bernama Yahya Mohamed meniup peluit panjang tanda pertandingan usai tepat pada menit ke-90. Artinya, laga tersebut tanpa tambahan waktu sedikit pun. Sontak kelakuan wasit tersebut mendapat protes dari Prata Arhan. Arhan tampak menunjuk jam yang ada di stadion sambil menanyakan keputusan wasit yang agak kontroversial tersebut. Anehnya lagi, pemain Pratama Chinese Arhan Taipei pun juga tampak terheran-heran kebingungan dan ya. ikut-ikutan protes kepada wasit sambil menunjuk jam. Dia tengok lagi jam tuh nih. Nomor 5 yang memakai jersey punggung nomor 5 nih. Dia tengok apa nih, memerhati jam yang ada dipakai oleh wasit Chinese Taipei. ini. Oh, Taipei juga tampak kebingungan dan ikut-ikutan protes kepada wasit sambil menunjuk jam tangan yang dipakai sang pengadil. Tak ingin keputusannya jadi polemik, wasit asal Uni Emirat Arab tersebut akhirnya angkat bicara terkait alasannya kenapa ia menghentikan laga tanpa masa injury time. Menurutnya, ia merasa kasihan kepada pemain Chinese Taipei yang sudah tidak berdaya menahan gempuran timnas Indonesia U23. oh, itu sebabnya wasit meniup whistle awal ya, walaupun belum sampai masanya penamat untuk perlawanan Indonesia menentang pasukan timnas Chinese Taipei itu. Tapi kalau tengok ya, memang kalau dari segi serangan yang telah dilakukan oleh pasukan timnas Indonesia memang bertubi-tubi ya. Dan saya lihat di situ pasukan timnas Chinese Taipei mereka tidak dapat sebarang bentuk jaringan ketika itu. Jadi kalau wasit nampak mungkin kasihan lah kan, dikatakan tadi ya, kasihan kepada timnas Taipei. Jadi itu sebabnya dia meniup whistle awal. Jadi kita dengar dulu guys apa dia punya info Ini selanjutnya. adalah bentuk rasa respect saya kepada pemain Chinese Taipei. Mereka sepertinya sudah kewalahan menghadapi Indonesia, ucapnya kepada awak media usai laga. Saya pikir sudah wajar saya menghentikan pertandingan di saat skor sudah 9-0. Tambahnya, pada laga baru saya tersebut paham. timnas Indonesia U23 berhasil pesta gol ke gawang Chinese Taipei. Tim berjulukan Garuda Muda itu membantai timnas Chinese Taipei 5-0 di babak pertama.
dan mereka menambah keunggulan menjadi 9-0 di babak kedua. Hasil ini membuat timnas U23 Indonesia menjadi pemuncak klasemen grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Selesai laga, pelatih Chinese Taipei U23, Seng Tailin, membeberkan penyebab timnya bisa kalah telak dari Indonesia. Menurut Seng Tailin, kesuksesan timnas U23 Indonesia menaklukkan timnas U23 Chinese Taipei tak terlepas dari motivasi tinggi Garuda Muda. Hari ini kami mengharapkan para pemain untuk tampil dengan kemampuan terbaik mereka, kata Seng Tailin. Namun para pemain Indonesia tampil dengan motivasi tinggi yang sangat jelas terlihat energi dari pemain Indonesia sangat besar di antara seluruh pemain, kata Seng Tailin lagi. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, merasa senang karena skuadnya dapat bermain baik dengan mengalahkan Chinese Taipei 9-0. Sepanjang perlawanan lah saya tengok Shin Tae-yong dia santai saja ya, dia steady, tidaklah seperti sebelum-sebelum ini yang protes. Dalam perlawanan ketika Chinese Taipei dengan timnas Indonesia ni tidak ada banyak kontroversi ya. Itu yang saya nampak satu perlawanan yang saya tengok bersih lah daripada kontroversi yang berlebihan. Jadi kalau tengok daripada pasukan timnas Indonesia, memang mereka betul-betul mengerah seluruh dorang punya tenaga dan sehingga pasukan timnas Taipei ibaratnya tidak dapat bernapas lah begitu. Jadi kalau di tip whistle itu patut jugalah dibuat begitu untuk menghormati ya, respect pada pasukan timnas Chinese Taipei begitu. Kita dengar sedikit lagi. Dia pun bangga karena timnas Indonesia U23 dapat bermain dengan penuh semangat demi lambang Garuda di dada. Kami sepakat para pemain sudah menunjukkan yang terbaik, ujar Shin Tae-yong. Semoga kami bisa melanjutkan tren positif ini di laga penentuan melawan Turkmenistan nanti, tambahnya. Jadi nampaknya kenapa wasit meniup whistle awal tu bermakna di sini dia melihat suasana yang telah berlaku sepanjang perlawanan itu, pasukan timnas Chinese Taipei memang betul-betul dibantai habis ya. Kalau dia meneruskan lagi perlawanan ataupun menambah tempo perlawanan, tambah masa perlawanan, saya ingat pasti akan dibelasa lagi. Tetapi kalau ditengok, inilah sikap proporsional ya, wasit yang menjadi wasit pada malam itu, dia agak melihatlah suasana apa yang telah berlaku ketika itu. Jadi kalau dia meniup whistle itu bermakna di situ dia nampak bagaimana pasukan timnas Chinese Taipei dibelasa habis ya. Bayangkan di babak pertama saja pasukan timnas Indonesia sudah mendapat 5 skor ya, dan di babak kedua 4 skor. Jadi kalau ada tambahan masa begitu, saya yakin akan dibelasa lagi. Jadi saya nampak juga ya, sungguh pun pasukan timnas Chinese Taipei ya dibelasa habis begitu, tetapi semangat sportivitas mereka itu sungguh tinggi juga ya. Dan pasukan timnas Indonesia sungguh pun mereka mendapat menang besar, mendapat 9 jaringan, tetapi mereka tidak berselebrasi berlebihan. Saya tengok gitu, saling respect ya. Yang kalah merespek yang menang pula respect yang kalah. Dan sepanjang perlawanan tidak ada kontroversi yang sangat ketara lah. Bila melihat perlawanan semalam di babak pertama saja, di situ saya tengok memang Chinese Taipei susah untuk menembusi ya pertahanan pasukan timnas Indonesia, karena di situ pemain-pemain timnas Indonesia memang diletakkan di situ pertahanan yang mantap-mantap ya. Dan apabila di babak pertama Indonesia sudah memperolehi 5 jaringan di situ, saya nampak di situ pasukan timnas Chinese Taipei rasa macam tidak ada harapan sudahlah untuk mendapat jaringan, tetapi sungguh pun begitu, mereka terus berjuang ya, berhabis-habisan ya, tidak melepaskan bola begitu saja. Mereka masih lagi ada usaha
untuk mendapatkan jaringan ya. Sungguh pun pertahanan timnas Indonesia amat sukar untuk ditembusi, tetapi itulah semangat mereka untuk sekurang-kurangnya saya melihat di situ mereka pun ingin juga paling kurang pun ada jaringan yang mereka perolehi. Tetapi itulah ada perlawanan, ada menang, ada kalah. Dan bila melihat ya status kombinasi pemain timnas Indonesia saat ini cukup mantap, dan inilah didikan hasil air tangan ataupun hasil didikan asuhan Sintayong itu. Dan apabila melihat kemenangan Indonesia ke atas timnas Chinese Taipei, di sini Indonesia berpeluanglah untuk selangkah lagi menentang pasukan timnas Turkmenistan ya pada tanggal 12 hari bulan nanti. Jadi kalau dilihat daripada momentum yang ada pada timnas Indonesia ini, saya tengok memang ada potensi untuk pasukan timnas Indonesia memenangi perlawanan untuk menentang pasukan Turkmenistan pada tanggal 12 nanti. Nah, jadi apapun semoga pasukan timnas Indonesia dan juga Malaysia akan terus sama-sama dapat sampai ke final lah begitu. Paling kurang pun kita doakan sama-sama agar Malaysia, Indonesia sampai ke final. Jadi biarlah di masa akan datang kita yang menguasai di kawasan kita nih, Malaysia, Indonesia. Kalau sebelum ini Thailand dengan Vietnam, biar kita Malaysia, Indonesia itu sama-sama biar menduduki tempat yang teratas untuk sepak bola di sekitar Asia Tenggara ini. Jadi guys, apapun itu saja untuk kali ini. Jadi nampak begini alasan wasit yang menghentikan laga sebelum waktunya saat Indonesia menentang Taiwan ya 9-0 ini. Rupa-rupanya dia melihat di situ pasukan timnas Chinese Taipei memang kelelahan sangatlah. Jadi dia respect. Ini maksudnya dia respect kepada pasukan timnas Chinese Taipei ini supaya yalah menghentikan begitu, supaya ya memang sudah kelihatan lelah sudah begitu tuh. Jadi kalau dia sambung pun sudah 9 gol itu amat banyak guys. Jarang-jarang dapat jaringan seumpama begitu ya. Jadi itu saja untuk kali ini. Semoga timnas Indonesia ke depan ini dapat memenangi lagi kemenangan-kemenangan perlawan untuk kelayakan Piala Asia U23 tahun 2024 ini. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian tentang perkara ini? Nanti kalian boleh komen di bawah ya. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.